Shalom adik-adik Rocky semuanya, apa kabar? Kakak tahu semua di rumah, semua dalam keadaan sehat, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kita akan mulai ibadah Rocky kita, walaupun kita tidak di gereja. Kakak percaya adik-adik di rumah pun juga tetap semangat memuji Tuhan. Kakak undang bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan dulu ya, sebelum kita masuk lagi ke puji-pujian selanjutnya. Kita nyanyi Lingkup Piku dengan suara yang sungguh-sungguh, dengan hati kepada Tuhan Yesus. Lingkup Piku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita ulangi lagu ini, nyanyi lebih sungguh-sungguh lagi. Lingkup Piku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Oke adik-adik, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur walaupun kami berada di rumah masing-masing. Kami yakin Tuhan, kami tetap semangat untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami undang Engkau hadir di rumah kami masing-masing Tuhan, karena kami siap untuk memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Adik-adik, kita akan mulai nyanyi dengan lagu yang penuh sukacita, yaitu kerja sama-sama. Tapi kakak nggak sendirian, kakak ditemani oleh halo, Shalom teman-teman Rocky semuanya. Di hari Minggu yang berbahagia ini, kita mau memuji Tuhan. Walaupun kita semuanya pada di rumah nih sekolah minggunya, tapi tetap kita tetap semangat. Nah, tadi kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Ini nih, lagu apa nih? Adik-adik tahu nggak nih? Tadi kakak udah bisik loh. Misi tahu nggak lagu apa? Kita kerja sama-sama ya. Ya, betul. Oke, musik. Kita kerja sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senang hati.
kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Lebih cepat ya, oke? Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Masih siap memuji Tuhan? Oke? Belum capek kan? Kita ulangin lagu ini lagi. Oke, siap musik? Oke. 1, 2, 3, musik. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Yeay. Oke, teman-teman Rocky semuanya, kita mau lanjut nih ke lagu berikutnya. Tapi sebelum itu, kalian bisa tahu nggak yang lagu berikutnya itu lagu apa ya? Cluenya dong, cluenya Queen. Oke, apa sih cluenya? Jadi cluenya ada seorang bapak-bapak yang mempunyai anak bernama Ishak, dan bapak-bapak itu mempunyai keturunan banyak banget, termasuk kita. Oh, Tuhan janji sama dia memberikan keturunan yang banyak. Iya. Apa sih janji Tuhan? Janji Tuhan kepada bapak-bapak itu, Tuhan akan memberikan keturunan kepada bapak-bapak itu seperti pasir di laut dan bintang di langit. Bapak Abraham. Betul, musik. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham loncat semuanya. Banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Setelah kita sudah memuji Tuhan, pasti adik-adik pada capek ya. Jangan boleh capek. Dulu deh, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita menyembah Tuhan dulu ya. Kita nyanyi Into My Heart. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come into
Yesus, datang sekarang, tinggal, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus, ya Yesus. Mari kita berdoa untuk masuk dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini Tuhan, kami adik-adik Rocky Tuhan siap untuk mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Kak Feni. Berkati Kak Feni juga Tuhan, biar adik-adik mengerti firman-Mu, Roh Kudus hadir di tengah-tengah adik-adik Rocky di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan Kak Feni. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, senang sekali kalau hari Minggu ini kakak bisa ketemu sama adik-adik semua gitu. Nah, kakak percaya semuanya pasti ada di dalam rumah ya kan? Dan selama 1 minggu kemarin tetap mentaati peraturan dari pemerintah kan, mengenai selalu tetap di rumah gitu. Nah, tapi adik-adik, walaupun kita ada di rumah, itu tidak membatasi cara Tuhan bekerja kepada kita semua, dan tidak membatasi untuk Tuhan melimpahkan sukacita kepada kita. Nah, tadi kan waktu kita praise and worship semua pasti sukacita ya kan? Nah, kakak percaya hari ini pun firman Tuhan pada saat dibagikan, Tuhan itu hadir bersama-sama dengan kalian. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan, kakak mau ajak dulu ya berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh berkumpul pada hari Minggu ini. Kami mau bersukacita, kami juga mau mendengarkan apa pesan dari Tuhan hari Minggu ini. Kami mau siapkan hati kami, Tuhan Yesus, untuk Kau berbicara kepada kami. Kami mau buang jauh-jauh segala sesuatu yang bukan daripada-Mu ya Tuhan. Kami mau dengar-dengaran, dan Tuhan, terlebih lagi kami mau melakukan setiap firman-Mu yang dibagikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami janji kami mau menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, hari Minggu ini kakak mau membagikan cerita mengenai 2 orang. Nah, ceritanya ini diambil dari 1 Samuel 24. Ada yang bisa tebak ceritanya mengenai apa? Nah, kalau ada yang tebak mengenai Saul dan Daud, itu kalian dapat 100 adik-adik. Nah, kakak mau cerita mengenai Saul dan Daud. Nah, di sebelah kakak ini kan ada apa ya? Tenda ya. Biasanya tenda itu kita lakukan untuk di mana? Kalau kita camping di luar, pokoknya tenda ini harusnya ada di outdoor ya kan? Dipakainya. Tetapi karena kita harus tetap ada di rumah, jadi tendanya kakak masukin ke dalam rumah nih adik-adik gitu ya. Nah, tetapi kakak mau ajak kalian coba bayangin kalau kalian ada di padang gurun ya, dan gak ada hotel di situ, gak ada kamar di situ. Nah, mereka yang ada di padang gurun biasanya tidurnya di dalam tenda gitu ya. Tetapi cerita hari ini agak sedikit berbeda adik-adik. Cuman kakak mau ajak kalian nih, mau ngintip apa sih yang ada di dalam tenda kita nih hari ini. Sebentar ya. Wah, kakak ketemu treasures nih adik-adik. Dan treasuresnya ini banyak gambarnya loh ternyata ini. Oh iya, kakak tahu. Treasures ini menceritakan mengenai 1 Samuel ayat 1 Samuel 24 yang tadi kakak bilang tuh. Menceritakan mengenai Raja Saul dan Daud. Oke, kita mulai ya ceritanya. Nah, Raja Saul semakin hari semakin bertambah-tambah dendamnya terhadap Daud. Mengapa? Karena Daud semakin
dikasihi sama Tuhan. Sedangkan Raja Saul semakin lama dia semakin mundur. Mundur apa? Kerohaniannya. Dia semakin banyak mendukakan hati Tuhan. Jadi Daud itu lebih kelihatan dikasihi sama Tuhan. Nah, sehingga muncul iri hati di dalam hatinya Raja Saul. Nah, waktu Raja Saul itu penuh dengan iri hati, penuh dengan dendam, Raja Saul tuh jadi sampai mau membunuh Daud, gitu. Sehingga si Daudnya yang tadinya tinggal bersama-sama Raja Saul di istana, Daud harus melarikan diri. Nah, mereka melarikan diri memang bukan di padang gurun. Padang gurun kan biasanya tidurnya di tenda itu ya. Nah, ini mereka melarikan dirinya ke gunung-gunung yang namanya En-Gedi. Nah, di gunung-gunung itu banyak gua-gua. Jadi zaman dulu orang-orang kalau di padang gurun tidurnya di tenda, tetapi kalau orang yang lari ke gunung-gunung, yang tinggalnya di gunung-gunung, dia itu tinggalnya di gua. Nah, seperti ini gua-gua gitu. Di dalam gua dia tinggal gitu ya. Nah, di dalam gua itu kan gelap sekali ya. Sampai kalau misalnya itu malam hari, kalau tidak ada api nih, wah, mereka nggak bisa lihat apa-apa gitu. Nah, ini sih Raja Saulnya nih, ya, gitu. Nah, si Raja Saul itu mau pergi mencari Daud, oke? Dan dalam hati dia mengatakan, saya harus membunuh Daud. Saya tidak suka sama Daud. Saya dendam sama Daud. Saya benci Daud. Saya tidak mau melihat Daud lagi, kata si Raja Saul. Sehingga dia benar-benar mau membunuh Daud ya. Nah, tapi hari semakin malam. Nah, pada waktu itu karena sekali lagi kata-katakan dia harus mencari tempat tidur, dan yang ada adalah gua ini gitu, gua di En-Gedi ya. Nah, di gua ini mau tidak mau Raja Saul yang tadinya tinggalnya di istana, tadinya tinggal ada ranjang, dia tidak bisa tidur di ranjang, tapi dia harus masuk ke dalam gua yang gelap ini ya. Saat itu belum ada lampu, belum ada senter gitu, apalagi handphone ya ada senternya, nggak ada adik-adik. Semuanya harus pakai yang namanya obor atau api gitu ya. Nah, tapi malam itu mungkin Raja Saul juga tidak menyalakan api, jadi mungkin dia hanya masuk aja karena sudah terlalu lelah gitu ya. Dia capek, Raja Saulnya masuk aja, terus dia tidur di situ. Tetapi adik-adik, Raja Saul tidak tahu apa yang ada di dalam gua ini. Nah, kalian bisa tebak nggak? Apa yang ada di dalam gua ini sih? Sebelum Raja Saul itu masuk. Nah, betul sekali. Di dalam gua ini ternyata sudah ada Daud. Gitu. Sebelum Raja Saul masuk ke dalam gua ini, ternyata Daud itu sudah ada di dalam gua. Nah, Daud kan sama teman-temannya juga perlu tidur, dan ternyata mereka masuk di gua yang sama, teman-teman adik-adik gitu. Nah, Daud itu nggak tahu loh sebelumnya kalau Raja Saul itu akan masuk ke dalam gua di mana Daud ada, gitu ya. Terus udah gitu teman-temannya Daud udah bilang, ya itu kan Raja Saul yang mau bunuh kamu. Sekarang Raja Saul nggak lihat kamu Daud, kamu bisa bunuh dia nih, gitu. Tapi apa yang Daud katakan? Karena Daud itu cinta Tuhan, karena Daud itu juga takut akan Tuhan, Daud justru bilang sama teman-temannya, teman-teman, jangan, kita tidak boleh membunuh seseorang yang dipercaya oleh Tuhan. Karena saat itu Raja Saul masih menjadi raja untuk bangsa Israel. Jadi dia masih menjadi orang pilihan Tuhan, gitu. Ya. Nah, Daud mau menghormati Saul juga.
Daud juga mau menghormati Tuhan, gitu. Daud mengasihi Tuhan dan Daud juga mengasihi Raja Saul. Walaupun Raja Saul penuh dendam dan iri hati sama Daud, tetapi Daud sebaliknya. Daud sangat mengasihi Saul, sehingga Daud bilang tadi sama teman-temannya, tidak boleh membunuh Saul. Tapi apa yang Daud lakukan? Daud diam-diam. Kan gelap tuh ya, gak ada yang bisa lihat nih ya. Daud diam-diam. Raja Saulnya lagi tidur. Raja Saul berpikir dia aman di dalam gua itu, gitu ya. Nah, terus di ujung jubahnya Raja Saul, Daud ambil sedikit, terus Daud potong, sup. Nah, lihat, Daud juga punya pedang loh. Bisa kan kalau Daud mau membunuh Raja Saul saat itu? Bisa. Tapi sekali lagi, Daud itu mengasihi Tuhan dan Daud mengasihi Raja Saul. Dia masih menghormati Raja Saul sebagai rajanya. Jadi yang dia lakukan, dia hanya memotong, mengambil sedikit jubahnya, gitu. Nah, keesokan paginya, begitu Raja Saul bangun, Daud dan teman-temannya masih diam di dalam gua itu. Daud masih bilang sama teman-temannya, kita tidak boleh ketahuan sama Raja Saul kalau kita ada di dalam gua ini. Begitu Raja Saul pergi dan keluar, baru deh baru Daud juga keluar. Daud teriak, Raja Saul, Raja Saul. Raja Saul mulai bingung, kok ada yang panggil dia, dan dia mulai menoleh. Loh, itu Daud, gitu. Ayo kita bunuh dia. Nah, Raja Saul kan, dia dengan dendamnya itu mau membunuh si Daud. Dia langsung bilang sama tentaranya, ayo itu si Daud, ayo kita bunuh dia. Tetapi Daud bilang, tunggu sebentar Rajaku, lihat nih jubahmu, coba cek jubahmu, pasti sobek tuh di ujungnya, dan aku memiliki ujung jubahmu. Begitu Raja Saulnya ngecek, benar, ternyata di ujung jubahnya itu terpotong, adik-adik, gitu. Dan potongan kecilnya itu ada di Daud. Langsung Raja Saulnya menjadi takut, menjadi semakin takut, karena Raja Saul menyadari bahwa malam itu sebenarnya Daud bisa saja membunuh dia di dalam gua. Tetapi Daud tidak melakukan itu, gitu. Dan Daud juga kasih tahu sama Raja Saul, Raja Saul, semalam aku melihat kau tidur. Pada saat teman-teman aku bilang, bunuh saja Raja Saul, kan Raja Saul juga mau membunuh kamu Daud. Tetapi aku bilang, tidak boleh, tidak ada yang boleh menyentuh engkau Rajaku, kata Daud begitu. Jadi aku hanya mengambil sepotong dari jubahmu saja, kalau untuk membuktikan bahwa aku tidak akan membunuhmu Rajaku, gitu. Dan dari kejauhan Raja Saul itu mulai lega. Ternyata dia tahu bahwa kebenciannya terhadap Daud, iri hatinya, dendamnya terhadap Daud itu tidak dibalas. Nah, tetapi Daud justru menunjukkan kasihnya. Daud menunjukkan bahwa dia masih takut sama Saul sebagai rajanya. Oke? Nah, jadi yang hari ini kita pelajari mengenai Raja Saul dan Daud itu adalah, kakak mau kalian dengar nih ya, ada beberapa poin-poin, ada beberapa kata-kata yang harus kalian ingat. Pertama, kalau dari Raja Saul itu penuh dengan apa? Kebencian. Raja Saul itu suka marah, gitu. Dan Raja Saul tidak takut sama Tuhannya,
tidak menghormati Tuhannya lagi, gitu. Raja Saul malah iri hati, penuh dendam. Nah, kalau pagi hari ini dari adik-adik ada yang merasa seperti itu, yang masih suka marah-marah, ngambek, dendam, benci, iri hati, itu semua harus dibuang. Kita bisa minta pertolongan Tuhan, ya. Kita bisa berdoa nanti, kita bisa minta pertolongan Tuhan untuk menjauhkan kita, melepaskan semua iri hati, melepaskan marah-marahnya kita, gitu. Tetapi berubah menjadi seperti Daud. Daud yang penuh dengan kasih, Daud tidak dendam, Daud tidak menaruh iri hati terhadap Raja Saul, dan bahkan Daud itu takut sekali sama Tuhan. Dia tahu semua peraturan-peraturan yang Tuhan berikan, gitu, ya. Nah, kakak mau ajakin kalian nih untuk melihat ayat kita hari ini. The golden verse-nya kita itu diambil dari Efesus 4 ayat 26. Efesus 4 ayat 26 itu mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi maksud dari ayat ini adalah, kalau kalian marah, kalian tidak boleh sampai jadi marah terus, gitu. Tapi pada saat kalian timbul marah, timbul dendam, timbul benci, kalian harus cepat-cepat berdoa, cari Tuhan, dan bilang, Tuhan Yesus, aku minta ampun. Kalau aku menaruh marah, kalau aku menaruh iri hati terhadap teman aku, nah, kalian harus berdoa, gitu ya. Minta dilepaskan dari semua itu. Minta Roh Kudus untuk membantu adik-adik untuk bisa berjalan dan melakukan yang namanya kasih. Oke? Daud itu juga masih kecil loh, sama seperti adik-adik, gitu ya. Jadi kita harus sama seperti si Daud. Oke? Yuk, kakak mau ajak kalian berdoa untuk menutup ibadah kita hari Minggu ini, ya. Bagi adik-adik yang meminta didoakan, yang perlu didoakan, adik-adik bisa angkat tangan adik-adik, dan di dalam hati adik-adik harus percaya kalau Tuhan Yesus hadir di rumah-rumah adik-adik, ya, di rumah-rumah kalian. Yuk, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan untuk tidak boleh menjadi seperti Raja Saul. Tidak boleh dendam, tidak boleh iri hati, tidak boleh marah-marah atau ngambek. Tetapi kami mau berubah, Tuhan Yesus, menjadi seperti Daud yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan sukacita, yang tidak mau melukai orang, Tuhan Yesus, dan tidak menaruh iri hati, tidak menaruh dendam terhadap siapapun. Tuhan, walaupun susah, tapi kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus, kami tahu Tuhan Yesus bisa menguatkan kami. Roh Kudus bisa memampukan kami. Mengalirlah Roh Kudus, biar setiap anak-anak-Mu yang melihat firman, yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, boleh menerima kuasa dari Roh Kudus, boleh menerima kuasa dari Tuhan Yesus sendiri, hidup di dalam kehidupan adik-adik semuanya, dan untuk terlebih lagi untuk melakukan setiap perkataan firman-Mu, untuk menjadi anak yang penuh dengan kasih, anak yang tidak menyimpan dendam, anak-anak yang tidak menyimpan kebencian, tapi anak-anak yang senantiasa menunjukkan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami juga mau mengampuni setiap orang-orang atau teman-teman kami yang bersalah kepada kami, yang mungkin seringkali melukai hati kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau melepaskan pengampunan atas teman-teman kami, atau kakak, atau adik kami, atau siapapun yang melukai hati kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus hidup di dalam kami, Tuhan Yesus menyembuhkan
setiap luka-luka hati kami. Tuhan Yesus sudah kembalikan sukacita ke dalam hati kami. Seperti Kau senantiasa memberikan kekuatan kepada Daud. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih kalau Engkau yang senantiasa menjaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ingat ya, senantiasa kalau kalian mau mulai marah, ingat, oh iya, aku harus jadi seperti Daud yang senantiasa mengasihi dan tidak mau melukai siapapun. Oke? Selamat siang adik-adik. Sampai jumpa. Dan habis ini kalian perlu dengarkan ya Kakak Shirley yang akan memberikan activity sama kalian. Oke adik-adik? Bye. Tuhan Yesus memberkati. Permen. Aku gak punya. Tapi dia mau pengen permen. Di toko-toko kan tutup. Jadi kita gimana beli? Permen. Gimana kalau kita buat sendiri? Kan bisa. Bisa. Betul. Bisa dong. Apa yang pokoknya gak bisa? Ayo. Jadi gimana caranya kok? Pertama kita perlu kertas roti, kita potong menjadi kecil-kecil seperti ini. Lalu kita bisa gambar-gambar nih. Kita gunakan spidol. Kita gambar jangan terlalu ke samping, kita gambar di tengah-tengah. Seperti ini. Siapkan 2 susu bubuk. Koko pilih coklat. Akunya pilih vanila. Kita tuang di sebuah piring atau tempat. Lalu kita sampai habis. Lalu siapkan 1 sendok susu kental manis. Lalu kita aduk sampai tidak kelihatan bubuknya. Setelah adonannya semuanya tercampur, kita ambil sedikit, kita gulung, lalu kita bungkus. Kita ambil dari bagian yang belakang, ayo kita bungkus. Jadi deh. Enak loh kok. Teman-teman coba ya. Selamat mencoba. Dah. Adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita dari Kak Feni dan activity yang bagus banget dari Kak Shirley. Terima kasih Kak Feni dan Kak Shirley. Nah sekarang tiba saatnya kita mau berpisah. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan, bahkan melakukan activity Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua itu kami kembalikan untuk hormat bagi nama-Mu. Tiba saatnya kami mau berpisah Tuhan, kami percaya Tuhan melindungi adik-adik Rocky, keluarga mereka semua dan kakak-kakak Rocky dalam keadaan sehat semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman Rocky semuanya, happy Sunday, God bless you, bye-bye.